Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di pengenalan teknologi web. Masih bersama saya Fakiza Muklis ya. Nah di sini kita akan belajar tentang form teman-teman semua ya. Nah jadi sebelum kita mulai, ini kita kopikan dulu ya seperti biasa form ya. Oke, jadi ini kayaknya adalah satu materi terakhir untuk yang pertemuan kedua ya, di mana kita sudah menggunakan text base, oke? Jadi sekarang kita masuk ke form, di mana kita bisa menginputkan data, teman-teman semua. Jadi kalau misalkan ya, ini kita coba keluarin aja si browsernya. Nah, ini adalah form, teman-teman semua. Atau kalau biar gampang kita lihat gmail.com ya. Nah, di sini itu kita misalkan kita login ya. Kita login, di sini ada formnya. Oke, ini adalah formnya, lalu ada tombol submit. Nah, ini adalah satu kesatuan form, teman-teman semua ya. Oke, nah sekarang kita akan coba nih, kita akan membuat formnya ya. Ini coba kita pinggirkan, terus ini kita hapus aja ya. Semuanya aja lah kita hapus ya. Kita bikin lagi, ini adalah doctype, oke. Terus kan kita punya HTML ya, terus kita punya head, ini kita punya title, titlenya adalah form gitu ya. Terus kita di bawahnya itu ada body ya, kita punya body, kayak gitu kita save, lalu kita keluarkan di live server kita, oke, akan muncul di situ ya, oke, mana, kamu ngapain ke situ, mana, masuk, oke, nah udah ya, kayak gini, nah kan kita sudah tahu ya, ini ada form input dan terus kita punya submit gitu, nah kita masukkanlah di sini, gimana caranya ya kita bikin form, nah, karena satu kesatuan, biasanya kita bikin form itu kayak gini teman-teman semua, form gitu ya, nanti ada actionnya di situ, nanti ini tuh adalah untuk URL yang akan kita pakai untuk mengirimkan data ya. Tapi kita tidak akan belajar di tutorial ini. Jadi nanti ini akan dilanjutkan di pemrograman web ya. Nanti kita akan belajar itu. Ya di materi setelah tutorial yang ini ya, modul ini. Oke, jadi sekarang kita pakai saja form biasa saja teman-teman semua. Karena nanti ada method, ada action ya. Jadi untuk yang formnya. Nah, sekarang kita gini dulu aja. Kita akan membuat form aja dulu ya. Tidak mengirimkan data apapun. Oke, biar ketahuan nih ada apa saja di sini ya. Nah, yang bawahnya adalah kita punya input teman-teman semua. Ya, input. Nah, tipenya misalkan kita tambahin dulu tombol ya di paling bawah ya. Button. Oke. Nah, dia akan muncul tombol. Lihat ya, tombolnya nggak ada tulisannya nih. Nah, kita geser dulu biar kelihatan ya. Nah, kayak gini. Nah, terus kita bisa bikin di sini adalah namanya ya. Atribut lagi. Namanya misalkan adalah submit. Kita save, ya, belum ada di situ, kita tambahin lagi, ini adalah value-nya. Nah, value-nya kita kasih submit, oke? Nah, baru muncul di sini ya, value-nya si submit itu, ya. Nah, nanti di sini kita bisa nambahin juga yang lain-lainnya ya di bagian input ini, oke? Selanjutnya adalah biasanya kita kan punya nama ya. Misalkan kita mau masukin namanya siapa gitu ya, kita bikin ini, nama depan gitu. Oke, terus kita bikin titik 2, kita kasih input gitu ya. Mana nggak keluar ya inputnya, kita kasih input, kayak gini. Tipenya apa? Tipenya adalah teks, betul ya? Nah, dia akan bentuknya kayak gini, lihat. Nama depan, teks ya. Oke, ini biasanya kita tambahin BR di belakangnya, teman-teman semua, biar dia enter gitu ya. Kita tambahin lagi, misalkan kita tambahin nama belakang. Nama belakang juga sama, dia tuh menggunakan input teks ya. Kita kasih BR lagi di sini. Oke, kayak gitu ya. Lihat, akan muncul nama depan, nama belakang. Oke, keren ya, keren. Ini biar kelihatan, bentar, ini biar kelihatannya ini akan saya geser kayak gini. Dan ininya akan geser ke sana ya, biar kelihatan. Oke, itu untuk nama depan dan nama belakang. Nah, sekarang kalau kita masukin password nih, gimana kalau password ya? Nah, kalau password, dia punya input khusus teman-teman semua, kayak gini. Ya, terus kita kasih tipe. Nah, tipenya adalah password. Oke, ya, kayak gitu. Oke, ini kita kasih BR lagi di belakangnya. Nah, maka saat kita nulis nama depan, misalkannya ini adalah Otong gitu ya, ini adalah Surotong gitu ya. Password, misalkan dia bikin gini, nah, Otong keren 123. Nah, misalkan itu ya. Lihat passwordnya akan jadi kayak gini. Karena dia tipenya adalah password ya. Oke, gampang ya? Gampang banget. Oke, selanjutnya kita bikinlah H1 di sini. Jadi boleh kita taruh atau H4 ya. Kita boleh naruh H4 teman-teman semua di tengah sini ya. Kita bikin misalkan WNI ya.
kita kasih radio button ya. Jadi ini salah satu contoh lagi untuk yang form di mana kita ada radio button gitu. Ini kenapa ini never ya. Coba kita save ya. Dia akan muncul ini. Nah, kita tambahin di bawahnya ya. Radio button itu biasanya gimana? Coba kita kasih input. Kasih namanya adalah radio ya. Nah, radio kita kasih di sini ada value misalkan ya gitu ya. Oke, kita save. Maka bentuknya kayak gini. Value-nya ya, kita kasih label ya, kita kasih label. Oke, for ya, ini adalah ya gitu ya. Nah, dia akan muncul ya gitu di sini ya. Oke, keren ya, keren. Berarti kita bisa bikin lagi nih radio button yang satu lagi, itu adalah tidak ya. Jadi ini kita ganti jadi tidak. Oke, label for tidak adalah tidak ya. Kayak gitu, maka muncul kayak gini. Oke, gampang banget ya, gampang banget. Nah, selain radio button, kita juga punya yang namanya checkbox ya. Kita punya checkbox, itu kita pakai H4 lagi. Ini adalah checkbox. Misalkan kita bikin musik genre favorit ya, misalkan musik favorit. Kayak gitu, kita kasih ini adalah checkbox ya. Kayak gitu, kita bikin checkbox. Nah, checkbox, misalnya kita bikin lagi input. Tipenya adalah kita masukin checkbox. Oke. Terus kita bikin di sini name-nya adalah misalkan dangdut gitu ya, dangdut. Nah, kita kasih label, kita kasih for dangdut. Labelnya adalah dangdut gitu ya. Oke, kita save, maka akan muncul kayak gini, ada dangdut di situ. Oke ya. Itu checkbox teman-teman semua. Jadi kalau yang radio button tuh dia milihnya salah satu ya. Oke, ini biar bentar, ini kayaknya ada yang ketinggalan ya. Ini kita kasih name dulu teman-teman semua di sini. Ini adalah name. Ya, kita bikin di sini adalah WNI gitu ya. Nah, kayak gini. Ini kita kopikan juga. Biar nanti dia milih salah satu ya. Kita taruh di sebelah sininya. Oke, kita save. Nah, maka ini akan milih salah satu teman-teman semua ya. Jadi ada name-nya. Ya, begitu juga dengan yang ini. Ini kalau kita kopikan. Oke, karena dia sudah ada di sini, kita kasih name-nya adalah musik ya. Salah. Di sini adalah musik. Di sini adalah musik. Oke, di sini baru kita kasih value-nya ya. Value-nya adalah dangdut. Oke, ini adalah dangdut. Terus di bawahnya misalkan adalah value-nya adalah jazz gitu ya. Ini kita kasih jazz kayak gitu. Label for jazz. Jazz adalah jazz. Oke, ini kita kasih jazz kayak gitu. D-nya besar. Dan ini nggak pakai itu ya, J-nya gede. Kayak gitu. Ini A-nya kayak gitu. Oke. Nah, ini jadi sama nih ya. Kalau ini kan pilih salah satu nih. Kalau ini enggak, ini dia checkbox bisa milih banyak. Oke. Oke teman semua, jadi itu kita sudah belajar tentang checkbox. Dan sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang drop down list ya. Nah, drop down list gimana? Kita coba kasih juga ini H4. Ini adalah drop down list ya. Biasanya itu dia akan turun gitu ya. Ada pilihan-pilihannya teman-teman semua ya. Oke, biar kelihatan kayak gitu. Kita bikin di bawahnya ya. Kita bikin gini, namanya adalah select teman-teman semua. Kita select, ini kita kasih namanya adalah misalkan pekerjaan ya. Pekerjaan, ID-nya kita tidak perlu karena nanti kita akan pakai itu di tutorial yang ada hubungannya dengan CSS ya. Oke, kita kasih option teman-teman semua di sini. Misalkan optionnya adalah mahasiswa ya. Kita kasih tulisannya adalah mahasiswa. Kita save, kita lihat dulu ya. Jadi kayak gimana hasilnya? Kayak gini lihat. Ya, jadi mahasiswa. Ini kita kasih BR dulu deh di sini ya, biar enak gitu, biar hidup kita tidak pusing. Nah, ini ada mahasiswa di situ ya. Nah, kita bisa tambahkan juga yang lain. Misalkan pekerjaannya adalah, misalkan di sini kita kasih wirausaha, misalkan ya, kita kasih wirausaha. Oke, dia akan muncul nanti mahasiswa wirausaha. Oke, keren ya. Jadi kita sekarang sudah punya banyak nih untuk formnya gitu. Nah, nanti selanjutnya juga kita bisa sih. Nanti karena nanti kan kita akan belajar pemrograman webnya itu di selanjutnya ya. Kita bisa juga sebenarnya menambahkan untuk upload file ya. Misalkan upload file gitu. Misalkan kita mau bikin upload filenya bentuknya input. Ya, kita kasih file gitu ya. Terus di sini kita masukin misalkan namanya, misalkan kita kasih foto gitu ya. Terus kita kasih value-nya adalah
Misalkan upload underscore foto gitu ya. Kita save, nanti dia akan minta file gitu ya. Oke, dia akan minta file gitu teman-teman semua. Ini adalah untuk form ya. Jadi sudah lengkap semua untuk si HTML basicnya. Nah, nanti habis dari sini ya, kita akan coba nambahin yang datanya bukan teks ya. Itu ada gambar, terus nanti ada video yang dimana kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Oke teman semua, jadi sekian untuk pertemuan kedua kita ya, dimana kita sudah belajar tentang HTML dan komponen-komponennya ya untuk menampilkan teks gitu ya. Oke teman semua, jadi sampai di sini dulu pertemuan kedua. Sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga. See you in the next video. Bye.